Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar dan peserta mata kuliah produksi bersih, setelah kita dapatkan indikator produksi bersih dan perkiraan akar masalah dari inefisiensi yang terjadi, serta faktor yang akan kita fokuskan, maka dalam video pembelajaran berikut ini kita akan membahas mengenai opsi strategi produksi bersih di industri tapioka Ciluar, Bogor. Kita sudah mempelajari terdapat 6 strategi produksi bersih seperti yang dapat Anda lihat pada slide. Industri tapioka Ciluar sendiri di tahun 2010 berdasarkan penelitian Anas Fauzi dan kawan-kawan telah melaksanakan 3 dari 6 strategi produksi bersih, yaitu good housekeeping, modifikasi teknologi, serta on-site reuse dan recycle. Modifikasi teknologi yang telah dilakukan misalnya dengan penggunaan mesin produksi dan 1 mesin penggerak untuk beberapa unit proses. Jadi mesin pemarut dan penggerak pompa air menggunakan mesin diesel yang sama. Namun kondisi penerapan yang telah dilakukan ini bervariasi di sentra industri itu sendiri. Karena adanya perbedaan kondisi existing pengelola pada tiap lokasi. Misalnya perbedaan pengelolaan manajerial, perbedaan kondisi finansial, perbedaan pengetahuan, prioritas pengolahan dan usaha yang diberikan setiap industri kecil untuk mencapai produksi bersih. Sebagai contoh adalah baru ada 3 industri yang menggunakan mesin gobegan untuk ekstraksi yang terbukti meningkatkan rendemen sampai 2,6%. Lebih lengkapnya penerapan strategi produksi bersih di Ciluar dijelaskan dalam slide berikutnya. Kita awali dari penerapan good housekeeping di industri tapioka Ciluar yang sudah dilakukan. Adalah 1. Pengendapan air untuk proses produksi, 2. Pencucian bak menjadi 3 hari sekali untuk menghindari kontaminasi dari proses metabolisme mikroba yang memanfaatkan nutrisi pati tersisa di bak sehingga mempengaruhi derajat keputihan tepung dan timbul bau. Selain itu reaksi biologis ini dapat mengikis plester semen dan membuat bak berwarna kuning. Yang kedua, perawatan silinder pemarut secara rutin yang kita ketahui akan mempengaruhi jumlah onggok yang terbentuk. Kemudian keempat, penggunaan jam dinding di pabrik sehingga lebih tepat waktu dalam pengendapan yang dilakukan suatu pengusaha. Dan kelima, penggunaan alas untuk menampung butiran pati yang tercecer pada proses penghancuran sebelum penjemuran. Keenam, penggunaan pengaman kepala oleh pekerja jemur. Ketujuh, produk layout sesuai urutan proses produksi. Dan kedelapan, lantai diplester semen dan keramik. Maksud dari implementasi usaha-usaha pada strategi good housekeeping dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan pada hal-hal kecil sehingga kehilangan-kehilangan kecil yang terjadi seperti ceceran, air bocor dan kebersihan dapat ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan efek besar pada proses yang dilaksanakan rutin setiap harinya. Sementara untuk strategi modifikasi peralatan dan teknologi yang telah dilakukan adalah penggunaan mesin pemarut, alat gobegan, mesin penghancur, serta tampir atau tampah untuk memudahkan pengangkutan dan penjemuran. Kemudian juga ada penggunaan mesin diesel yang sama untuk menggerakkan pompa air dan mesin pemarut sekaligus. Dan ketiga adalah penggunaan bak bilas untuk mencuci. Pada strategi modifikasi teknologi, penggunaan mesin mekanik yang terintegrasi untuk beberapa proses dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat energi yang diperlukan untuk menjalankan beberapa proses. Walaupun sudah diterapkan, namun belum semua digunakan oleh pengusaha di kawasan Ciluar. Karena selain investasi alat, juga dibutuhkan resetting layout pabrik, selain tidak semua industri punya lahan yang memadai untuk memfasilitasi perubahan alat ini. Sementara untuk penerapan strategi on-site recycle dan reuse di industri tapioka, diantaranya pemanfaatan kulit untuk pupuk atau pakan ternak, juga pemanfaatan onggok sebagai pakan ternak, serta penjualan tapioka kasar kotor hasil sapuan. On-site recycle dan reuse dilakukan sebagai usaha untuk menanggulangi limbah yang sudah terbentuk sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan ketika diemisikan ke lingkungan. Sayangnya penjualan NPO ini sangat dipengaruhi kualitas produk yang didapat, juga fluktuasi harga dan ketersediaan, karena input ubi kayu yang masuk saat terbatas membuat keuntungan dari pemanfaatan byproduct atau limbah menjadi tidak ada. Demikian 3 strategi produksi bersih yang sudah diterapkan di sentra industri tapioka Ciluar Bogor. Tidak semua industri kecil dapat menerapkan hal yang sama, karena ada perbedaan kondisi masing-masing pengusaha. Nah, sekarang dengan sudah adanya penerapan strategi produksi bersih, masih adakah peluang strategi dan opsi produksi bersih lainnya dapat diterapkan?
Kemudian, bagaimana evaluasi kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan terhadap opsi yang dapat diusulkan? Kita bahas pada video terakhir modul minggu ini di segmen berikutnya.